Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap apapun yang menjadi kondisi hidup yang kita hadapi, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Kiranya hari ini kami boleh kembali melihat penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Dan biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap kami secara pribadi melalui perenungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Materai dari Kasih. Firman Tuhan diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7. Saudara, materai bukanlah barang yang asing. Sesuatu yang kita anggap penting ada materainya. Misalnya surat jual beli, kontrak kerja, atau bahkan undangan pernikahan, ada juga yang menggunakan materai. Materai menjadi simbol identitas, kepemilikan, dan juga kuatnya sebuah ikatan. Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan yang menarik, Alkitab menggunakan gambaran ini untuk berbicara tentang kasih. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 berkata, "Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu." Saudara, kalimat ini bukan sekedar ungkapan indah. Ini adalah kerinduan yang dalam akan kasih yang pasti dan mengikat. Pengulangan kata materai menunjukkan betapa kuatnya kerinduan ini. Bukan hanya untuk dikasihi, tetapi juga untuk dimiliki dalam sebuah ikatan yang tidak mudah dilepaskan. Materai pada hati tidak terlihat, maka memiliki makna yang internal, yang bersifat relasi, komitmen yang intim dan pribadi. Sedangkan materai pada lengan menjadi satu pernyataan terbuka yang dapat dilihat oleh semua orang. Tentang siapa pemilik yang sah dan kepada siapa ia sepenuhnya menjadi milik. Saudara, ayat ini tidak berhenti hanya pada materai saja. Firman Tuhan melanjutkan dengan berkata, "Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati." Ini bukan gambaran tentang kasih yang lemah. Ini bukan kasih yang berubah-ubah, tetapi sebuah kekuatan kasih yang mengikat, yang tidak mudah dilepaskan. Bahkan dikatakan dengan jelas di ayat 7, bahwa air dan sungai tidak dapat memadamkan, menghanyutkan kasih yang sejati. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita sebenarnya melihat bayangan dari kasih yang lebih besar daripada kasih manusia, yaitu kasih Kristus kepada kita. Allah tidak hanya menyatakan bahwa Dia mengasihi manusia, tetapi Allah memateraikan kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, di atas kayu salib, Yesus Kristus mencurahkan darah, dan itu menjadi tanda perjanjian. Materai kasih Allah atas hidup kita. Salib menjadi bukti bahwa kasih itu benar-benar kuat seperti maut. Bahkan Yesus masuk ke dalam kematian. Namun kasih-Nya tidak berhenti di sana. Bahkan maut pun tidak dapat memadamkan kasih Kristus. Maut pun dikalahkan oleh kasih Kristus. Saudara, kita sudah dimateraikan oleh kasih Kristus. Maka hidup kita bukan milik kita sendiri lagi. Dan kasih Kristus tidak akan padam, bahkan di tengah kondisi hidup kita yang sulit sekalipun. Saudara, dunia yang kita hidupi saat ini penuh tantangan, tekanan yang menghimpit, problema demi problema yang datang. Kita bisa lelah dalam menjalaninya. Bahkan mungkin kaki kita tidak mampu lagi untuk melangkah. Tapi ingatlah,
kasih yang telah dimateraikan Kristus pada kita tidak akan pernah hilang. Dia tetap bersama kita dalam setiap keadaan yang kita hadapi, tanpa pernah meninggalkan kita. Maukah kita percaya pada kasih Kristus itu? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang dimateraikan pada kami melalui darah Kristus yang dicurahkan. Itu menjadi satu tanda bukti yang kuat bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat status kami sebagai milik Tuhan di dalam kami menghadapi kondisi kehidupan yang tidak pasti ya Tuhan. Tetapi kami boleh dikuatkan, kami boleh disertai, kami boleh diingatkan terus bahwa Engkau ada bersama kami, berjalan, menuntun kami, dan Engkau akan membuka jalan atas setiap hal yang kami hadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.